kita kembalikan kepada Tuhan. Amin. Tolong fokus ke sini. Nanti saya tidak segan-segan menegur orangnya yang tidak tertib. Bukan untuk saya, tapi untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Gak ada amin. Haleluya. Jadi saudaraku, kita sangat bersyukur kalau hari ini kita masih bernafas. Tuhan masih mengizinkan nafasnya di mulut kita, di hidup kita. Itu berarti kita harus bernafas, beraktivitas untuk mengikuti Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Amin. Ada amin? Haleluya, haleluya. Ya, saudara, tiap kali saya bilang amin, saudara langsung sambut dengan amin. Ya, jika tidak roh kita nggak connect, kita ini marah balangan jadinya. Kita harus satu roh. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya, saya bukan sedang melakukan profesi di sini, tidak. Saya sedang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Profesi saya bukan pendeta. Saya tidak punya profesi, tapi saya punya panggilan sebagai hamba Tuhan. Dan saya punya kewajiban menyampaikan firman Tuhan. Supaya saya juga dipimpin oleh firman Tuhan, saudara pun dipimpin oleh firman Tuhan. Haleluya. Demikianlah kira-kira 1985 tahun yang lampau terjadi satu peristiwa yang menakjubkan Yerusalem dan sekitarnya. Ya, 1985 itu angkanya dapat 2023 dikurang 35 tahun, saudara-saudara. Karena 33 setengah tahun Yesus pada usia 33 setengah tahun dia terangkat. Kan begitu saudaraku. Jadi peristiwanya terjadi 1985 setengah tahun yang lampau, di mana ada 500 orang murid Kristus menghantarkan dia ke Bukit Zaitun, ya, dan menyaksikan dia terangkat ke surga. Dan dia punya pesan terakhir buat murid-muridnya. Apakah itu pesan yang terakhir? Mari kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 1. Ya, Kisah Para Rasul 1. Semua kita membuka Alkitab kita, saudaraku. Kita akan baca, saudara baca di tempat, hentikan WhatsApp, ya, jangan pura-pura buka handphone tapi nonton WhatsApp, bahas WA segala macam. Stop. Ya, saya percaya di tempat ini tidak ada yang seperti itu. Amin. Haleluya. Haleluya. Mana suaranya? Haleluya. Kita baca ayat 4 hingga ayat yang ke-8. Saya baca ayat yang ke-4, saudara baca ayat yang ke-5. Di ayat yang ke-8 kita akan baca sama-sama. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, saudara baca 1, 2, 3. Ya, tulisan yang merah, 1, 2, 3. Kurang semangat, kurang kompak. Ya, saya tunggu. Ya, udah fokus semua. Tulisan yang merah, 1, 2, 3. Ya, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7. Ayat 8 sama-sama. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Katakan amin. Amin. Inilah pesan terakhir dari Tuhan Yesus ketika dia sebelum
terpisah kakinya dari bumi. Setelah dia mengucapkan ini, barulah kakinya mulai terangkat. Kedua kakinya dan perlahan dia terangkat ke surga, saudara-saudara. Saya ulangi sekali lagi dari ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa. Itu dulu yang pertama. Jadi Tuhan mau supaya setiap kita murid-muridnya itu menerima kuasa. Lalu bagaimana cara menerima kuasa? Yaitu kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, Roh Kudus itu pada saat itu turun 10 hari kemudian. 10 hari kemudian tercurahlah Roh Kudus di loteng Yerusalem. Nah, perhatikan. Kita tidak tahu dari 500 orang yang menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus itu, yang ada di loteng Yerusalem tinggal 120. Kita nggak tahu dan kita nggak usah terlalu perdalam dulu itu sementara. Tapi itu sebuah pertanyaan yang perlu kita renungkan juga. Dikatakan kalau saudara dan saya menerima Roh Kudus itu, saya percaya orang yang, dengar baik, orang yang sudah menerima secara pribadi Tuhan Yesus, pada saat dia mengundang Tuhan masuk dalam hatinya, pada saat itulah Roh Kudus tinggal di dalam tubuh kita, di dalam hidup kita. Nah sekarang, saudara yang tahu, apakah saudara sudah mengundang Yesus masuk dalam hatimu atau belum? Jikalau belum, memang dia tidak bisa paksa masuk. Harus saudara yang mengundang masuk. Nah, setelah Roh Kudus itu ada di dalam diri saudara dan saya, maka ada tugas. Katakan ada tugas. Sekali lagi, ada tugas yang harus kita laksanakan, yaitu menjadi saksi. Katakan menjadi saksi. Itu dia. Itu yang pertama. Menjadi saksi kita, menjadi saksi di rumah, ya. Rumah tangga kita menjadi kesaksian bagi tetangga. Itu yang perlu kita betul-betul berjuang, saudara-saudara. Menyalipkan daging. Dikuasai firman, dikuasai Roh Kudus. Supaya kita, rumah tangga kita menjadi kesaksian bagi tetangga. Bagaimana kita menjadi saksi di tetangga? Kita harus berjuang menahan diri. Menguasai diri. Jangan sampai menjadi batu sandungan kepada tetangga. Suami istri harus sama-sama bisa menahan diri. Anak-anak juga demikian, saudara-saudara. Menjadi saksi, karena kita adalah suratan Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh tetangga, oleh setiap orang, saudara. Jadi kita harus menjadi saksi. Menjadi saksi di tengah gereja kita. Menjadi saksi kita, ya. Menjadi sitidangi, kata bahasa Ibrani. Menjadi saksi kita di sekolah. Menjadi saksi kita di pekerjaan. Menjadi saksi kita di jalan. Dengan menunjukkan buah roh. Itu dia. Kita bisa banyak tahu firman Tuhan, banyak kita hafal ayat, banyak kita mengerti seluk-beluk pelayanan, ya. Bahkan kita mungkin sudah tamat STH, MTH dan DTH. Banyak kita tahu, tapi kalau kita tidak jadi pelaku firman, kalau kita tidak menghasilkan buah roh, omong kosong. Sia-sia, saudara-saudara. Sederhana kok. Harus menunjukkan buah roh. Itu pertanda kita sudah menerima Roh Kudus dalam hati kita. Sudah menerima Roh Kudus. Jadi saudara menerima Roh Kudus bukan 10 hari lagi nanti. Enggak seperti itu. Itu hanya kronologi tanggal kalender yang mengingatkan kita akan peristiwa yang terjadi 1985 tahun yang lampau. Tapi menerima Roh Kudus adalah saudara bisa menerima Roh Kudus ketika saudara di tempat tidur. Saya dibaptis di tempat tidur waktu subuh-subuh tahun 92 di Ambon. Tapi yang pasti saya telah membuka hati saya untuk Yesus. Maka saya dibaptis. Lalu kemudian saya dibaptis Islam. Kalau dalam Kisah Para Rasul, dengar ya, tetap fokus ya. Di Kisah Para Rasul ada yang dibaptis air dulu, baru dibaptis roh. Tapi ada juga sudah menerima baptisan air, baptisan roh, baru menerima baptisan air. Nggak ada masalah di situ. Ya, tidak ada masalah. Saya mengalaminya, saudaraku.
Nah, ketika saya